Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fairuza Yuaribah. Saya dari kelas 2DD3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan variabel dan logika proses pengendalian aras. Di sini saya sudah membagi ke dalam 4 topik bahasan. Yang pertama yaitu variabel pada pengendalian aras, yang kedua yaitu penjelasan proses dan PNID, yang ketiga yaitu analogi proses dan diagram blok, dan yang keempat yaitu direct atau reverse proses. Nah, pada topik bahasan yang pertama ini yaitu tentang variabel pada pengendalian aras. Nah, di sini sudah terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu PV atau proses variabel. PV pada pengendalian aras yaitu ketinggian air di dalam reservoir. Yang kedua yaitu SP atau set point. SP dalam pengendalian aras yaitu nilai ketinggian air di dalam reservoir yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu MV atau manipulated variable. MV pada pengendalian aras yaitu laju alir air yang masuk ke dalam reservoir. Dan yang keempat yaitu disturbance atau gangguan. Disturbance pada pengendalian aras yaitu laju alir air yang keluar dari reservoir. Selanjutnya topik bahasan yang kedua yaitu tentang penjelasan proses dan PNID. Nah, di sini sudah disajikan gambar PNID dari alat pengendalian aras. Nah, di sini sudah terdapat nomor-nomor pada penamaan untuk bagian-bagian tertentu pada alat ini. Dapat dilihat keterangannya pada gambar ini. Langsung saja saya akan menjelaskan proses pada pengendalian aras. Jadi, air di dalam tangki akan dipompa menuju ke dalam reservoir. Nah, air akan melewati control valve atau pneumatic valve, yang mana pneumatic valve ini akan mengatur bukaan sehingga dapat mengatur besaran atau laju alir air yang masuk ke dalam reservoir. Nah, setelah air masuk ke dalam reservoir, maka sensor akan membaca ketinggiannya yang kemudian dibantu oleh transmitter untuk dikonversi menjadi senyawa standar yang kemudian akan dikirimkan ke transducer dan akan dikirimkan ke dalam controller. Nah, controller akan membaca apakah PV atau proses variabel sudah sama dengan set point yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi jika PV tidak sama dengan SP, maka controller akan melakukan perhitungan kembali dan melakukan evaluasi. Setelah itu, controller akan memerintahkan kepada control valve atau pneumatic valve untuk merubah bukaannya agar laju alir air yang masuk ke dalam reservoir dapat menghasilkan proses variabel yang sama dengan SP atau set point. Nah, untuk bahasan topik yang ketiga yaitu tentang analogi proses dan diagram blok. Nah, di sini sudah disajikan diagram blok feedback. Di sini terdapat 4 elemen penting yaitu yang pertama controller, yang kedua final control element atau biasa disebut dengan FCE, yang ketiga yaitu proses, dan yang keempat yaitu measurement device. Nah, keempat elemen ini wajib ada di dalam alat pengendalian aras. Nah, yang berperan sebagai controller di dalam alat pengendalian aras yaitu controller, dan yang berperan sebagai FCE di dalam pengendalian aras yaitu pneumatic valve atau control valve, dan yang berperan sebagai proses dalam pengendalian aras yaitu reservoir, dan yang berperan sebagai alat ukur dalam pengendalian aras yaitu sensor dan transmitter. Nah, selanjutnya untuk analogi prosesnya sendiri yaitu jika laju alir air yang keluar dari reservoir itu lebih besar, maka nilai PV akan kurang dari SP sehingga MV akan diperbesar.
Nah, tetapi jika laju alir air yang keluar dari reservoir itu kecil, maka nilai PV akan lebih besar daripada SP, sehingga nilai MV akan kecil juga. Nah, selanjutnya topik bahasan yang keempat yaitu tentang direct atau reverse proses. Nah, di sini ada aksi proses sama dengan direct acting. Jika MV diperbesar, maka PV akan meningkat atau istilahnya searah. Yang di sini juga ada aksi pengendali sama dengan reverse acting controller, air to open. Jika level tangki semakin tinggi, maka laju alirnya akan diperkecil. Atau jika PV besar, maka MV harus diperkecil supaya didapatkan nilai PV sama dengan SP. Jadi bisa dikatakan berbanding terbalik seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat penjelasan yang singkat ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.